Orang ini membeli boneka kertas ajaib secara online untuk bekerja PR untuknya. Sesuai petunjuk penggunaan, harus merendam boneka dalam air selama 15 menit agar terbentuk. Setelah mengatur alarm untuk menghitung mundur, dia diam-diam menunggu hasilnya. Saat boneka itu jatuh ke dalam air, boneka terlihat berenergi. Orang mengeluarkan cahaya. Kemudian tubuhnya berangsur-angsur mengembang. Kemudian perlahan-lahan berubah menjadi tubuh manusia. Kulit merah muda dan putih seperti bayi. Dia juga mulai tumbuh rambut. Tubuh anggun seorang gadis muda dengan rambut panjang mengambang di atas air. 15 menit kemudian, sementara pria itu masih asyik belajar spesimen serangga, dia lupa bahwa dia masih memiliki boneka baru yang dia beli di bak mandi. Boneka itu merentangkan tangannya lebar-lebar, wajahnya muncul dari air, dan kemudian keluar dari bak mandi sendiri. Setelah mendengar langkah kakinya, pria itu menoleh dan dikejutkan. Boneka kertas tadi sekarang berubah menjadi seorang gadis muda. Pria ini adalah Chiem Kuok Tuong. Dia membeli boneka ini agar membantunya membersihkan rumah, yang bertugas mencuci, memasak dan sebagainya. Awalnya dia hanya ingin coba membelinya. Tak disangka, saat menerima barang, persis sama dengan iklannya. Boneka bernama Yui. Dia tidak hanya tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah, tetapi juga bisa berbicara dengan pemiliknya. Dia juga sadar dengan pemikirannya, dan menjaga pemiliknya dengan sangat baik. Kuok Tuong membeli baju baru untuk Yui, dan bahkan memakaikannya. Apakah set ini indah? Kuok Tuong adalah seorang teknisi, sudah lajang selama lebih dari 30 tahun. Biasanya suka mempelajari spesimen serangga. Tetapi munculnya Yui benar-benar mengubah hidupnya. Di siang hari, mereka pergi ke taman bersama seperti pasangan manis. Di malam hari, dia memainkan lagu bahasa Inggris yang dulu disukai Kuok Tuong dan kemudian menari bersama di kamar. Yui mengikuti semua permintaan Kuok Tuong. Dan kemudian mereka jatuh cinta. Kuok Tuong tidak lagi menganggap Yui sebagai pembantu, hanya tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah lagi. Dia telah menjadi tempat di mana Kuok Tuong mengirimkan perasaannya. Di manual tertulis bahwa Yui perlu sering berendam di air untuk menjaga kulitnya seperti orang sungguhan. Kuok Tuong membeli minyak esensial secara online untuk menjaga kulitnya. Tetapi kulit Yui mulai bernanah begitu dia mengoleskannya. Kuok Tuong segera pergi ke penjual untuk menanyakan alasannya. Dia baru saja meninggalkan komentar dan itu dihapus segera setelah itu. Pemilik toko bernama Yoyo. Kuok Tuong sudah lama menyukainya. Bahkan pakaian Yui dibeli olehnya berdasarkan gaya Yoyo, sehingga mereka terlihat sangat mirip satu sama lain. Keesokan harinya, Kuok Tuong secara pribadi pergi mencari Yoyo. Aku membeli minyak esensial ini darimu. Kulitnya mulai bernanah setelah pakainya. Aku tidak jelas. Sikap Yoyo membuat hatinya dingin. Dia tidak hanya menghindari tanggung jawab, tetapi juga menendangnya dan melarikan diri. Kuok Tuong menderita berbaring di tanah. Setelah pulang, Yoyo bicara bahwa Kuok Tuong adalah si mesum dengan sahabatnya. Dia mengatakan ada masalah dengan minyak esensial yang aku jual. Terus-menerus menggangguku. Pada malam hari Yoyo live streaming seperti biasa. Saat dia memperkenalkan produknya, dia tiba-tiba merasa pusing dan kemudian ambruk di atas meja. Seorang pria bertopeng muncul di belakangnya. Semua orang menyaksikan seluruh adegan di mana Yoyo diculik. Setelah polisi menerima pemberitahuan, melalui pemeriksaan kamera keamanan, mereka menemukan bahwa Kuok Tuong dan Yoyo memiliki konflik di pagi hari. Polisi pergi ke rumah Kuok Tuong untuk menyelidiki, tetapi dia menyangkal. Pihak polisi juga tidak memiliki bukti. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan tubuh Yoyo di gurun. Mereka mengambil sampel DNA pembunuh dari kuku korban. Setelah membandingkannya, sangat cocok dengan DNA Kuok Tuong. Jadi polisi pergi menangkapnya. Tetapi Kuok Tuong masih menyangkalnya. Polisi juga menemukan lagu berbahasa Inggris yang dinyanyikan si pembunuh saat melakukan kejahatan di dalam ruangannya. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Kuok Tuong si pembunuh. Kuok Tuong kehilangan kendali dan menolak untuk bekerja sama.
Selama pertengkaran tersebut, polisi secara tidak sengaja mendorong Yui, hingga menyebabkan kepalanya terbentur sofa. Separuh wajahnya rusak. Polisi itu melihat itu, dia sangat terkejut. Tetapi pada saat ini yang paling penting adalah menangkap Kwok Tuong. Dengan panik, Kwok Tuong merebut pistol dari polisi, dan bersikeras bahwa dia bukan penculik atau pembunuhnya. Dia sekarang benar-benar kehilangan kendalinya. Polisi mengeluarkan pistol dan menembaknya. Ketika melihat itu, Yui segera melindungi Kwok Tuong. Peluru yang mengenai dada Yui, dia jatuh. Lukanya tidak berdarah, tetapi anggota tubuhnya yang berair. Kaki tangannya berangsur-angsur menjadi lunak. Kwok Tuong memeluk erat luka berair Yui. Sebelum dia meninggal, Yui tidak tahan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemiliknya. Sejak itu, Kwok Tuong telah kehilangan seorang yang menghabiskan waktu paling bahagia dalam hidupnya. Pemandangan indah masa lalu muncul di depan matanya. Setelah ditangkap oleh polisi, dia tetap tidak mengaku bersalah. Polisi hanya dapat menemukan lebih banyak bukti untuk menghukumnya. Menjelaskan tentang Yui, Kwok Tuong mengaku bahwa dia membeli boneka itu di situs web belanja misteri. Tetapi kemudian dia tidak dapat mengakses situs web itu lagi. Sebenarnya, situs web misterius itu juga menjadi fokus penyelidikan polisi rahasia. Banyak korban mengatakan mereka membeli barang dari sana. Polisi menduga bahwa situs ini bisa dari masa depan. Karena produk dijual di sana, tidak mungkin diproduksi dengan teknologi saat ini. Di gubuk gelap, pembunuh yang sebenarnya menonton berita di TV. Di atas meja adalah foto-foto para streamer korban dan perhiasan yang mereka tinggalkan. Di dalam tas adalah topeng babi yang dia pakai saat melakukan kejahatan. Saat pelaku bertopeng terungkap wujud aslinya. Orang itu terlihat yang mirip persis dengan Kwok Tuong. Dia memakai wig yoyo sambil memainkan lagu berbahasa Inggris sambil menari di dalam kamar. Lalu mengenang saat-saat indah bersama Yui.